Selanjutnya kita akan membuat, satu fungsi lagi untuk melakukan hapus data dari database, seperti itu ya. Jadi kita akan melakukan hapus dengan menggunakan, aksi yang ada di sini saja. Jadi kita akan menambahkan, kolom atau kita akan menambahkan fungsi baru di dalam kolom aksi ini. Oke, kita tambahkan langsung. Untuk list.php, oke, di sini ada oke, kita bikin link baru, oke ya. Link baru dengan nama hapus. Oke, dengan tujuannya adalah ke, delete.php. Dengan jangan lupa membawa ID dari pegawai untuk, nanti dimasukkan ke dalam key yang bernama ID, seperti itu. Jadi, nanti hampir sama dengan edit, namun ini, perbedaannya ini, file yang ditujunya adalah delete.php, seperti itu ya. Oke, kita lihat. Oke, sudah ada ya, ada edit, ada hapus. Oke, kalau kita klik, oke, sudah masuk ke delete.php dengan membawa ID sama dengan 31. Sekarang kita akan membuat file yang bernama delete.php. Oke, delete.php. Seperti biasa, kita akan melakukan query, jadi kita harus include connection.php. Selanjutnya kita akan langsung saja menuliskan query terkait delete-nya. Jangan lupa menggunakan catch, try atau catch. Oke, exception oke, kalau gagal hapus, data dengan error message-nya apa. Oke, nah, dalamnya kita akan langsung menuliskan query-nya, MySQL query. Oke, $connection. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman, ada yang bingung ya, kenapa, ketika kita, berada di list, ketika kita akan melakukan, fetch data, kenapa di sini tidak hanya MySQL query saja, tapi di sini ada MySQL fetch all. Sedangkan ketika di delete.php, di sini atau kita lihat di yang lain juga, misalnya update.php, di sini kita hanya menuliskan MySQL query tanpa menggunakan function-function yang lainnya. Nah, jadi sebetulnya dengan MySQL query ini, atau kalau kita lihat di sini ya, di list.php ketika ingin mendapatkan data, MySQL query ini sebetulnya dia sudah melakukan running terhadap data atau running terhadap query-nya. Jadi query ini, select bintang from pegawai ini, sudah di-run di dalam function ini. Hanya saja ketika di-run, datanya itu masih berada di database. Jadi ketika kita melakukan running query ini, data ininya sudah di-run, query-nya sudah di-run, tapi data yang muncul baru di database MySQL. Belum diambil datanya dan dimasukkan ke dalam, PHP, seperti itu. Nah, proses memasukkan data dari database ke PHP ini dengan menggunakan MySQL fetch all, seperti itu, atau fetch yang lainnya, seperti itu. Nah, kenapa yang ini tidak menggunakan apa-apa? Karena dengan MySQL query pun, sintaksnya atau query-nya sudah di-run di dalam database, dan kita tidak membutuhkan datanya untuk diambil. Jadi dengan di-run query-nya saja, misalnya query insert, query, update, query delete, dengan di-run query-nya saja sudah cukup, tanpa harus didapatkan datanya. Jadi seperti itu ya, kenapa kita tidak menggunakan, function lain setelah MySQL query. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan langsung tuliskan saja query-nya untuk menghapus delete from, pegawai where, jangan lupa menggunakan where, ID sama dengan $ID. Oke, jadi ini sebenarnya kita where ID sama dengan ID, tapi kita belum punya ID-nya. Jadi kita lakukan hal yang sama saja dengan yang ada di, edit.php. Kita kan tadi dilempar ID-nya di dalam URL, dan kita harus tangkap menjadi seperti ini. Oke, menggunakan $_get. ID sama dengan $_get ID. Oke.
Jadi ID ini sudah ada. Oke, terakhir kita akan redirect. Redirect jika berhasil maka akan dilempar location-nya ke list.php. Oke, kita lihat apakah berhasil. Kita akan coba hapus yang Aldi ini aja sih, itu saja dulu ya. Nomor 11. Oke, kita hapus. Oke, ID-nya hilang ya. Nah, gimana dengan database-nya? Kita lihat apakah benar hilang. Oke, ID yang di sini hilang ya. Secara ID auto increment-nya juga hilang. Yang tadinya ID-nya 41, ALD kita hapus jadi hilang. ID 41-nya langsung 40 ke 42. Oke, kalau kita coba lagi, ini kita akan menghapus, kita lihat di sini ya, di kiri bawah, kita akan menghapus yang ID-nya 42. Hapus, di sininya hilang, dan di sini yang ID 42 ini, kita lihat, oke, berhasil hilang ya. Oke, jadi sudah sesuai function-nya. Oke, ini artinya fitur-fitur dari CRUD kita sudah berhasil jalan dengan sempurna. Terakhir nanti kita akan membuat satu fungsi baru, fungsi tambahan yaitu melakukan searching terhadap data yang ada di sini. Seperti itu ya. Sampai ketemu.